Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sampaikan terima kasih buat teman-teman paradigma.co.id. Ini satu inovasi, satu ciri pemuda yang inovatif bisa menangkap satu tren yang sedang terjadi. Sekarang ini selain dunia nyata, kita juga dihadapkan dengan digital reality. Kalau di beberapa dalam semua diksi hampir kalau kita ada demokrasi, kita juga kenal kemudian sekarang dengan digital demokrasi. Kalau dulu kita kenal public sphere, sekarang kita kenal dengan digital public sphere dan lain sebagainya. Bahkan di hampir semua sektor kehidupan. Dan menurut saya yang dilakukan oleh kawan-kawan paradigma.co.id ini adalah bentuk inovasi yang beradaptasi dengan perubahan itu. Kemudian selanjutnya tadi sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya dari Ketua Umum BMMD Bang Salahuddin, dan adik kita ini masih kategori pemuda. Kalau menurut undang-undang kepemudahan ya 5 tahun ya. 1 tahun lagi udah nggak muda. Jadi sudah masuk, tidak masuk lagi dalam kategori milenial. Ya, milenial masih. Milenial itu kan teori ya. Teori baru. Ya, mereka yang lahir 80 sampai 2000 ya, itu milenial. Kalau pemuda itu kan tidak masuk dalam kategori, tidak survei lagi dalam indeks pembangunan pemuda Indonesia. Jadi kalau bicara mengenai peran kepemudaan, saya lahir dari aktivis, maka kita mau tidak mau harus mereview perjalanan bangsa kita. Jadi betul kata Pak Ustadz dan Mbak Mirah tadi, yang pertama itu adalah pengetahuan diri. Kalau kata Jabir Rahmat, prasyaratnya itu adalah yang pertama itu you have to own the clear ideas. Jadi ide dulu, gagasan dulu. Memang sejarah mencatat peran pemuda di 08, 28, 45 dan seterusnya sampai sekarang era reformasi itu tidak luput dari peran dan serta pemuda. Pertanyaan kita, bagaimana sih cara how to kata dia, bagaimana cara pemuda berperan pada waktu itu? Kalau kita bayangkan kalau 08 apakah pemuda ikut berperang? 28 apakah berperang juga dan lain sebagainya? Karena kondisi objektifnya itu berbeda dengan kondisi objektif yang sedang kita alami. 08, 28, 45 dan lain sebagainya, seperang mereka itu pada intinya mereka berhadapan dengan musuh kolonialisasi. Kondisi objektifnya berhadapan dengan penjajahan. Kita pasca kemerdekaan tentu menghadapi satu tantangan yang berbeda. Kondisi objektifnya pra kemerdekaan, pasca kemerdekaan, dan sekarang era reformasi itu juga berbeda. Sistem politiknya itu berbeda. Kenapa nyata sekali peran pemuda pada waktu itu? Idenya clear, cara pandang mereka tentang persoalan kebangsaannya itu clear. Lalu kemudian mereka merumuskan bagaimana caranya. Lahirlah Sumpah Pemuda, lahirlah kemudian kesadaran untuk persatuan Indonesia dan seterusnya. Sampai pada periode reformasi ada kesadaran untuk melawan quote and quote musuh satu sistem politik yang otoritarianisme. Lalu lahirlah reformasi. Semua gerakan-gerakan konkret di lapangan itu dimulai dari clear ideas dulu, pemahaman mereka tentang apa persoalan kita. Dulu kalau kita kumpul-kumpul seperti ini, pulang dari sini kita mungkin tidak akan bisa pulang ke rumah, sudah selesai kan? Karena sistemnya itu memungkinkan seperti itu. Kalau sekarang kita ngomong apa saja, tidak akan ada orang yang kemudian menangkap kita dan lain sebagainya. Kalaupun ditangkap, ya harus melalui proses pemanggilan dan sebagainya, di proses of law. Nah, kita berhadapan dengan satu sistem politik yang berbeda strukturnya. Nah, peran kita di NTB, tadi Mbak Mirah menyatakan, menginformasikan bahwa data-data BPS capaian Provinsi Nusa Tenggara Barat itu lumayan bagus ya. Saya juga men-searching, kalau kita compare
ya apa namanya capaian pemerintah provinsi NTB 5 tahun terakhir ini cukup membanggakan bila dibandingkan dengan sebelumnya. Kurva-kurva menunjukkan dari beberapa angka, misalnya realisasi pendapatan, penerimaan, termasuk kemudian itu kurvanya itu sempat turun dan cepat naik. Zul Rohmi ketika baru terpilih menghadapi bencana 1 tahun lebih. Angka-angka BPS menyatakan pertumbuhan ekonomi kita down pada tahun 2018. 2019 naik lagi, 2020 turun lagi, 2021 naik lagi, 2022 naik lagi sedikit demi sedikit. Jadi apa faktornya? Salah satu faktor kalau menurut saya adalah leadership. Pak Dr. Jul lagi-lagi memiliki clear ideas, memiliki kapasitas yang bagus, tahu problem apa yang dihadapi daerah, kemudian tahu apa tawaran solusi yang dia lakukan. Kembali ke tema kita, apa peran kepemudaan kita di dalam pembangunan daerah? Teorinya kan 2 tuh, pro dan kontra aja. Yang kontranya orang selalu sebut sebagai agent of change dan agent of social control. Itu yang kontranya. Yang pro tentu yang kipas-kipas saja, puji-pujian lah kemudian, ya kan? Yang sisanya itu ya kalau kita mahasiswa ini kemudian, nah sekarang dalam sistem yang sangat terbuka dan fakta kepemimpinan Dr. Jul ini adalah backgroundnya aktivis yang sangat terbuka dan dialogis juga. Rasa-rasanya kalau kita mengambil posisi kontra membabi buta misalnya, kritik terus Dr. Jul dan Zul Rohmi ini misalnya, rasa-rasanya akan sangat sia-sia. Satu, sistem sosialnya sangat terbuka. Yang kedua, leadershipnya Dr. Jul sangat bagus. Untuk hemat saya, dia tidak anti kritik. Kalau kawan-kawan ini mengkritik, sama dengan easily access. Dia ada di grup menjelaskan apa yang sedang dia lakukan secara pribadi dan juga apa kebijakan yang sedang diambil dan dilakukan. Sangat gampang. Jadi bagi kita yang aktivis di Jakarta, anak-anak NTB yang terbiasa mohon maaf mengkritik dengan jalan demonstrasi ini, rasa-rasanya kita tidak menemukan celah untuk mengkritik Dr. Zul Rohmi gitu loh. Kalau menurut saya, pernah subjektif saya, kepemimpinan ini ya kualitasnya nasional, ya udah perfect gitu. Jadi bahkan world class leader nih. Seringkali, nah ke depan itu standar bagi kita yang aktivis bicara kepemimpinan ini, standar kita ini model-model gini gitu loh, model-model Dr. Jul. Dia dulu punya clear ideas tentang NTB, punya tawaran solusi, kapasitasnya direkognisi di nasional dan internasional. Nah, di NTB kita punya itu, kita punya Bang Haswan Zulfa dan kita punya resources yang banyak. Saya tidak menutup mata, memang kita punya banyak sekali problem dan PR. Ya. Kalau lagi-lagi kita buat, kalau kita lihat data BPS, banyak sekali PR-PR kita. PR problem ekonomi, problem sosial, sangat banyak sekali. Tentu ya pilihannya tadi itu 2, pro dan kontra. Kita mau menjadi bagian pendukung dan bekerja sama dengan pemimpin daerah yang ada, atau memilih jalan yang kedua, selalu mengkritik dan itu di era ini sangat sah. Ya kalau kita mapping problem di NTB sangat banyak sekali lah. Ya sangat terbuka bagi kita untuk mengambil peran-peran yang mana yang akan kita sampaikan. Dan yang terakhir, ya saya mengapresiasi kawan-kawan di tengah hari libur masih sempat berdiskusi. Kalau kata peribahasa Inggris, Anda ini adalah orang-orang besar, Anda ini orang great mind. Karena orang biasa itu bicara tentang orang, ya bicara tentang hal-hal biasa, tapi Anda ini adalah bicara tentang you have great mind because you are talking about great things, great mind. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.